Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Studi Kawasan Tiongkok. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramadhania Putri Ikhwan atau bisa dipanggil dengan Puput. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Islam Indonesia jurusan Hubungan Internasional. Dalam 30 menit ke depan, saya akan menemani kalian semua para pendengar dengan pembicaraan-pembicaraan yang menarik. Mungkin beberapa dari pendengar saat ini adalah mahasiswa dari UI, atau mungkin sama-sama dari jurusan HI, namun dari kampus yang berbeda ya. Sekali lagi, bagi para pendengar, selamat datang di podcast kami. Buat kalian yang juga bukan anak HI, entah itu anak hukum, politik, teknik, sastra, atau macam-macam ya, feel free buat dengerin podcast kita di 30 menit ke depan untuk menambah pandangan dan wawasan kalian mengenai topik yang akan kita bahas. Nah, ngomong-ngomong tentang HI ini, pembahasan HI itu banyak dan luas banget ya. Nggak cuma budaya, tapi lebih kompleks lagi. Kayak politik, ekonomi, perdagangan, hubungan antar negara, bahkan gender, agama, keamanan, organisasi, studi kawasan, dan masih banyak lagi. Sebagai anak HI atau hubungan internasional, kita juga perlu concern nih dan lebih melek sama isu-isu di dunia internasional dengan menggunakan pandangan atau kacamata yang berbeda-beda. Karena nggak semua kasus yang kita lihat itu uh, mesti dilihat dengan satu pandangan doang nih. Mesti ada banyak pandangan untuk bisa menganalisis isu atau masalah yang kita lihat. Namun dengan namun tetap dengan menjelaskan secara logik mengenai isu tersebut. Kali ini saya bakal bahas sesuatu nih yang berhubungan dengan ekonomi dan kemanusiaan, khususnya di Tiongkok atau sering kita sebut dengan Cina, negara tirai bambu yang dipandang sangat makmur untuk masalah ekonomi dan perdagangannya. Oke, pada podcast pertama kita kali ini, kita punya tema dengan judul Tiongkok, HAM versus ekonomi dan politik. Nah, saya tuh nggak sendiri nih, langsung aja kita sambut kedua teman saya. Ada Muhammad Khadafi dari HIUI Angkatan 18. Hai Saya semuanya. boleh say hi, say hi Hai dulu semua. ya? Iya, mungkin saya hai aja kali ya, lebih enaknya. Oke. Ya, perkenalkan nama aku Muhammad Khadafi dari HI 18. Gitu, teman-teman. Oke, dan ada lagi satu teman saya, Salma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Regina dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saya di sini juga sama seperti Davi dari angkatan 2018. Oke. Terima kasih ya udah mau bergabung bersama saya untuk ngisi podcast kita pada hari ini. Mereka itu teman kampus saya ya, teman satu kampus. Jadi kita bisa santai gitu ya istilahnya ya. Semoga pembicaraan kita tidak terlalu berat dan mudah dipahami sama pendengar. Oke, berbicara mengenai Tiongkoknya, sebelum saya akan bertanya atau diskusi bareng kedua teman saya ini, aku bakal intro dulu nih mengenai apa sih atau kriteria, bukan kriteria ya, ciri-ciri atau mungkin karakteristik Cina secara umum gitu istilahnya. Jadi Tiongkok atau Cina ini merupakan negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sekitar 1,4 miliar jiwa. Jadi nggak salah ya kalau misalnya Tiongkok ini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor satu di dunia. Cina sendiri merupakan negara komunis yang hanya punya satu partai, yaitu China Communist Party atau Partai Komunis Cina, atau yang kita sebut dengan PKC. Dan negara ini menganut Confucianism sebagai dasar filosofi negara mereka. Pemimpin atau presiden Cina saat ini adalah Xi Jinping. Cina juga percaya bahwa pemimpin itu adalah mandate of God, atau istilahnya seperti utusan ya, utusan dari Tuhan gitu ya para pendengar. Jadi mereka yakin kalau pemimpin itu nggak bisa diganti dengan mudah. Bahkan Jinping sendiri itu mencabut peraturan atau undang-undang mengenai batas kepemimpinan presiden yang awalnya menjabat 2 kali periode atau 2 kali 5 tahun, sehingga
bisa saja Jinping ini menjadi presiden seumur hidup. Itulah kenapa Xi Jinping itu udah jadi presiden selama kurang lebih 7 tahun, sejak tahun 2013 setelah dia diangkat menjadi presiden. Nah, uniknya nih ya, uh, Xi Jinping ini nggak cuma jadi presiden, Jinping ini juga merangkap menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis, kepala Komisi Militer Sentral Republik Rakyat Cina, dan sekaligus menjadi sekretaris jenderal Komite Tetap Politburo PKC. Cukup unik ya para pendengar dengan merangkap jabatan yang cukup banyak ini dan posisinya bisa dibilang sangat penting gitu ya dalam pemerintahan Cina. Ia juga orangnya sangat percaya diri banget ya untuk membawa negara Cina menjadi negara yang istilahnya dapat menguasai dunia. Karena Cina sendiri punya sejarah di mana negara ini atau negeri ini pernah menjadi negara hegemoni, punya tujuan reunification atau membangun kembali Cina seperti di masa kejayaannya dulu, serta jalur sutra yang dimiliki oleh Cina untuk memudahkan mereka dalam melakukan perdagangan, karena jalur tersebut sangat strategis ya. Mungkin para pendengar pernah dengar dengan jalur sutra. Dan salah satu yang unik nih, Cina sebagai negara komunis memiliki istilah socialist economy with Chinese characteristic, yang artinya untuk masalah perekonomian dan perdagangan internasional, Cina itu sangat terbuka ya dengan berbagai hubungan ekonominya, terutama Indonesia yang bisa dibilang sangat sangat erat gitu ya. Dan mungkin contohnya untuk melihat pengaruh atau luasnya perdagangan Cina di dunia ini bisa dilihat dengan barang-barang yang ada di rumah kalian, yang saya yakin sebagian dari barang-barang tersebut adalah buatan dari Cina. Nah, kalau masalah politik, Cina ini termasuk tertutup sekali. Oke, cukup segitu intronya. Sekarang aku bakal diskusi nih sama Salma dan Davi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah aku sediakan untuk kalian mengenai topik kita hari ini, HAM versus ekonomi. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Dimulai dari Salma deh. Menurut Salma ini, negara Tiongkok itu seperti apa sih? Oke, intro yang sangat menarik ya, Put ya. Oke, terima kasih. Ngobrol soal Tiongkok nih kayaknya nggak kelar-kelar ya. Gitu yang selalu ada di dalamnya, yang nggak pernah habis untuk kita cari gitu. Awal penyebab masalahnya apa, gimana cara nyelesainnya. Kalau bicara soal Tiongkok, atau biasa disebut dengan Republik Rakyat Tiongkok ya, atau Republik Rakyat Cina, banyak banget ya namanya. Dia ini menurut aku adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur tentunya. Dan juga punya jumlah penduduk terbanyak di dunia ya, sekitar 1,4 miliar jiwa, yang mayoritasnya itu merupakan suku Cina gitu. Dan Cina ini sendiri menjadi negara 3 terbesar ya teman-teman di dunia. Negara ini tuh didirikan tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara di Tiongkok. Dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal yang terkenal banget nih, yaitu Partai Komunis Tiongkok atau disingkat PKT gitu. Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, ternyata kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Tiongkok juga punya ekonomi paling besar dan paling kompleks ya menurut aku di dunia ini selama lebih dari 2000 tahun, dan punya belasan dinasti kekaisaran Tiongkok. Itu banyak banget kekaisaran Tiongkoknya. Beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan juga di dalamnya. Nah, sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978 oleh Presiden saat itu, Xi Deng Xiaoping ini, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Terhitung sejak tahun 2013, negara Tiongkok ini menjadi ekonomi terbesar, pemegang perekonomian terbesar kedua di dunia, yang dihitung dari nominal GDP dan BPP-nya, kita menjadi eksportir dan juga importir terbesar tentunya di dunia kan. Tiongkok juga negara yang punya senjata nuklir ya,
dan punya tentara aktif terbesar di dunia menurut aku setelah Amerika tentu ya. Dengan belanja militer terbesar juga kedua di dunia setelah Amerika. Begitu Put mungkin sedikit penjelasan tentang Tiongkok. Oke, cukup menarik ya. Dan mulai dari ekonomi yang sangat itu ya, sangat tinggi gitu istilahnya. Terkadang sering ya disandingkan dengan Amerika Serikat ya. Jadi istilahnya Amerika dan Cina ini juga sering war ya istilahnya. Untuk masalah ekonomi apalagi militernya. Baik militer, ekonomi, politik nggak akan pernah henti-hentinya ya kalau bisa Iya, kita lihat. Nggak bakalan. Tunggu sampai ya kalau masalah hancurnya negara kita nggak tahu ya. Kita nggak mau salah ngomong di sini. Juga akan terjadi. Oke, sekarang ke Kadafi nih, Kadafi. Menurut kamu negara? Oke, halo. Oke, menurut Kadafi sendiri Tiongkok ini negara yang gimana sih? Ya, kalau menurut aku sih Put, aku lebih simpel aja kali ya, Put. Lebih disingkat. Jadi menurut aku tuh Tiongkok itu sebuah negara yang masih berkembang. Kenapa masih berkembang? Karena bahwa negara-negara adidaya seperti Amerika masih belum mengakui Tiongkok itu negara maju, akan tetapi sebenarnya Tiongkok itu udah sebagai negara maju karena dari segi ekonominya, dari segi teknologinya dan lain-lain. Karena itu yang menjadi penghambat kenapa Tiongkok masih negara berkembang. Itu karena adanya pihak dari Amerika yang masih menyebutkan bahwa Tiongkok ini itu masih negara berkembang loh, belum negara maju gitu. Nah, tetapi kan itu semuanya berproses ya untuk negara untuk menjadi sebuah negara maju. Nah, Tiongkok pun seperti itu, berproses dari bawah sampai ke atas sehingga membuat si Tiongkok ini ingin punya cita-cita mau menghegemoni dunia gitu. Kayak mengakuisisi dunia, kayak jadi nanti negara adidaya bukan Amerika Serikat lagi, tapi wah Tiongkok, gue loh ini yang sekarang jadi negara superpower. Gue bisa di mana-mana aja, gue punya kekuasaan di mana-mana. Maaf nih sebelumnya kebawa gue elunya. Nah kita santai aja ya. Nah seperti itu. Jadi Tiongkok itu punya cita-cita seperti itu yang membuat dia ingin menjadi negara superpower. Nah, dan membuat Tiongkok itu paling hebat lah, paling serba apa bisa apa aja gitu, Put. Kalau menurut aku. Terima kasih, Put. Thank you, Davi. Aku juga mau ngasih sedikit pendapat nih untuk masalah ekonomi Cina ya. Cina itu kan salah satu anggota dari WTO ya. Dan juga dia belum lama ini bergabung gitu ya, baru beberapa tahun yang lalu. Dan aku pernah baca gini ya, mohon buat para pendengar dan buat teman-teman, mungkin bisa sedikit dikoreksi, karena kita juga saling belajar. Kalau Cina ini pernah mau dicabut nih dari title negara berkembang nih. Pernah pengen dicabut, tapi si Tiongkok ini nggak mau gitu, nggak mau dicabut. Kita masih mau jadi negara berkembang nih. Karena dari yang aku baca, negara-negara berkembang itu istilahnya ada perlakuan khusus gitu terhadap punya perlakuan khusus dari WTO gitu ya. Mungkin itulah kenapa Tiongkok juga nggak mau dicabut nih istilahnya dari title negara berkembang. Dan juga dari aku pelajari dari lecture aku, kalau negara Tiongkok ini tetap pengen jadi negara berkembang, namun dia tuh pengen menjadi negara berkembang nomor 1 gitu loh. Istilahnya pemimpin dari negara berkembang. Dan memang kebanyakan investasi negara Tiongkok itu kebanyakan dari negara berkembang gitu loh. Oke. Sedikit dari penjelasan saya.
Kemudian ke pertanyaan kedua nih. Untuk Davi deh, Davi duluan. Menurut Davi, siap Put. penting mana nih, HAM atau ekonomi? Gitu. Aku sih lebih menjurus ke ekonomi. Kenapa? Karena ya gini loh Put. Bila masyarakatnya makmur, ya otomatis sebuah kesejahteraan itu akan terpenuhi. Kalau kesejahteraan masyarakatnya nggak terpenuhi, itu sama juga melanggar HAM dong, ya kan? Jadi lebih terpenting itu ekonomi daripada HAM terlebih dahulu. Karena yang paling penting itu ekonomi. Karena kalau kita nggak makan, ya itu kan ya gimana ya kan? Agak riskan gitu. Menurutku seperti itu sih, Put. Jadi istilahnya untuk memenuhi hak kelayakan untuk hidup ya terhadap masyarakatnya tentunya. gitu. Ya, karena hidup kan penting bagi kita untuk menuju ibadah. Oke, siap. Untuk Salma nih, Salma. Oke. Pertanyaan tadi kamu penting apa? Perekonomian atau manusia ya? Iya. HAM atau ekonomi nih menurut Salma gimana? Kalau aku lebih milih hak asasi manusia. Oke, berbeda dari Dovi nih. Aduh, seru. Berbeda ya kita ya. Oke, Salma. Jelasin nih kenapa kamu pilih HAM. Kalau ngomongin HAM jelas banget itu kan tentang HAM itu udah ya udahlah ya udah sering kita bahas. HAM tuh udah diatur dalam pasal yang udah tertulis lah ya kalau di Indonesia gitu kan. Dan juga itu tuh ketentuannya juga jelas gitu, misalnya kalau misalnya kita ngelanggar HAM atau ada orang lain yang menghilangkan hak asasi manusia dalam diri seseorang itu juga dapat hukumannya. Jadi kenapa aku milih HAM, karena ketika di sini konteksnya pemerintah ya, ketika pemerintah itu melindungi hak asasi manusia, berarti dia juga melindungi tentang pembangunan perekonomian dari individu itu gitu. Jadi secara tidak langsung gitu, ketika pemerintah melindungi hak asasi manusia, misalnya melindungi hak asasi manusia aku nih, berarti pemerintah juga melindungi kesejahteraan dari kehidupanku gitu. Bakal terjamin semua kehidupanku gitu. Dan yang jelas pasti nilai perekonomian yang aku punya juga pasti bakal dijaga gitu sama pemerintah. Jadi kenapa aku lebih milih ketika pemerintah melindungi hak asasi manusia, berarti juga perekonomian individu itu juga terjamin gitu. Oke. Jadi kalau aku simpulkan ya, kalau dari Davi sendiri dari ekonomi, jadi kalau misalnya ekonominya mumpuni nih, ekonominya sangat baik gitu, istilahnya pemerintah bisa menjamin kelayakan hidup bagi masyarakat Tiongkok gitu ya. Kalau untuk Salma sendiri pilih HAM karena kalau misalnya pemerintah tetap melindungi hak asasi manusianya si masyarakat ini, berarti otomatis ekonominya juga terjamin gitu ya. Nah, kalau aku sendiri gimana ya? Di antara HAM atau ekonomi, sebenarnya untuk masalah domestik itu terkadang kita ngelihatnya cuma di luar ya. Kayak kita ngelihat kota Shanghai, kota Beijing itu sangat wow gitu ya. Kayak istilahnya semuanya terjamin, semuanya dengan perkotaan yang sangat elit gitu ya kita lihat. Tapi karena dengan luasnya Cina gitu, kita nggak ngelihat dong kota-kota di pinggiran Cina gitu ya. Sebenarnya di sana juga istilahnya kemiskinannya cukup tinggi gitu ya. Karena luasnya Cina itu kayak pemerataannya tidak begitu baik gitu ya. Jadi kalau misalnya disuruh pilih antara HAM atau ekonomi, wah sulit juga ya. Karena gini Put, karena ini bertolak belakang maksud aku. Kayak menurutku ini
kayak bener-bener ekonomi ya sendiri jalannya, HAM juga sendiri jalannya. Jadi ya mungkin agak sulit juga untuk kita memilih hal seperti itu. Gitu Put. Oke. Oke, kalau final decision aku pilih ekonomi kali ya. Tapi wah, emang juga sangat itu ya. Jadi pembahasannya nggak selesai-selesai nih. Mungkin nanti para pendengar bisa ngasih komentar nih, menurut kalian mending HAM atau ekonomi duluan. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Yang tadi udah aku jelasin sebelumnya. Kalau Tiongkok itu punya pandangan socialist economy with China's characteristic. Nah, menurut kalian nih, untuk Salma dan Kadafi, apa keuntungan dan kerugian dari pandangan ini? Mungkin dari Salma duluan. Oke, makasih. Kayaknya nih penjelasannya agak panjang lebar ya. Nggak apa-apa ya. Jadi, kalau menurut sepahamanku nih, si Socialist Economy with Chinese Characteristic ini, atau biasa kita kenal dengan sebutan sistem sosialis pasar Cina, itu merupakan bagian dari ajaran Marxisme yang udah disesuaikan sama pola kehidupan kondisi negara Cina sendiri gitu. Nah, munculnya sistem ini tuh pertama kali berasal dari istilah sistem ekonomi yang berbentuk komoditas sosial yang ditemukan oleh Zhuo Xiong, yaitu orang Cina. Gitu. Nah, istilah pasar sosialis ini tuh sebenarnya udah dipakai sama Deng Xiaoping udah lama banget nih, sejak tahun 1979, yang dalam pidatonya beliau ia utarakan berjudul Prinsip Sosialisme dengan Karakteristik Cina. Jadi sebenarnya tuh ini tuh udah ada sejak lama, dari sejak kepemimpinan si Deng Xiaoping sejak tahun 1979. Nah, konsep yang ia temukan itu hasil dari pemikiran orang-orang intelektual Cina pada saat itu, orang-orang pinternya Cina lah ya pada saat itu. Dan tentunya pasti di dalamnya itu banyak banget perbedaan dengan transisi sistem pasar di negara yang mana Cina ini kan merupakan pecahan Uni Soviet dan Eropa yang bergantung pada perekonomian mereka masing-masing gitu kan. Nah, masuknya konsep atau teori ekonomi Barat ke Cina ini tuh hasil dari kebijakan Deng Xiaoping yang melakukan akademisi dengan negara Barat dan Eropa sepanjang tahun 1980-an. Penerapan sistem ini juga tuh memang punya implikasi besar ya, terutama bagi Cina, terutama juga bagi kelangsungan kehidupan negaranya sendiri gitu. Kadang kita suka berdebat nih, ada yang positif dan juga negatif gitu. Walaupun sebenarnya sistem ini tuh membuat persaingan di internal Cina tuh sangat tinggi ya. Sehingga tuh nggak heran kalau misalnya kita dengar banyak banget nih pengangguran yang berdampak pada tingkat kemiskinan di Cina gitu kan. Seperti hak asasi manusianya itu kayak rendah banget gitu. Sedangkan perekonomian di Cina tuh naik gitu sebenarnya gitu. Tapi kayak nggak sejalan gitu kan. Sedangkan rakyatnya tuh kayak banyak banget yang miskin gitu. Padahal di mata dunia itu perekonomian Cina tuh hegemoni banget. Gitu. Nah, menurut saya apakah kemudian negara lain harus ikut nih tren yang dilakukan sama Cina? Aku ngasih pendapat ini tergantung ya dari negara itu sendiri. Kenapa? Karena gini teman-teman, nggak semua negara itu punya sistem pemerintahan atau kebijakan yang sama kan sama Cina. Di saat Cina menerapkan socialist economy with Chinese karakteristik ini tuh dengan oke lah ya, jalannya mulus gitu, perekonomiannya sampai ke ujung dunia nih, hegemoni banget gitu. Tapi balik lagi gitu, rakyatnya dia kan tetap banyak yang kena kasus hak asasi manusia gitu, banyak juga yang pengangguran, banyak juga yang akhirnya kena isu kemiskinan gitu kan. Mungkin bisa jadi diterapin di negara Cina, tapi nggak bisa juga kita menutup kemungkinan kalau di negara lain tuh nggak bisa menjalankan ini. Dan itulah kemudian yang ngebedain sistem Cina dengan negara lainnya. Begitu, Put. Oke. Jadi kesimpulannya nih dari pandangan kamu, keuntungannya si pandangan sosial ekonomi with Chinese karakteristik untuk Cina sendiri itu apa? Keuntungannya?
Kalau dari menurut aku sendiri sih, keuntungan dari sistem ini tuh bisa jadiin dia negara yang kayak bisa lihat nggak sih, banyak banget negara di dunia ini yang mengagung-agungkan dia gitu kan. Yang kalau misalnya sebuah negara nih di dunia nih yang misalnya nggak berpegang sama perekonomian Cina tuh nggak jalan gitu. Jadi dia pengen banget negara hegemoni gitu perekonomiannya gitu. Jadi ekonomi Cina itu sangat berperan penting ya di dunia internasional gitu. Tapi kalau untuk negatifnya sendiri, gimana ya? Cina sendiri juga tuh kayak belum yakin gitu sama sistem ini, karena kalau bisa kita lihat masih banyak banget warga negaranya yang apa ya? Yang masih menderita gitu di lingkaran kemiskinan gitu kan. Benar banget. Oke. Itu dari penjelasan dari Salma ya, teman-teman, mengenai pandangan mengenai sosialis ekonomi with Chinese characteristic. Nah, untuk Davi sendiri ini, menurut kamu pandangan ini tuh apa keuntungannya dan kerugiannya? Gitu. Mungkin dari Cina mungkin, atau mungkin dari dunia internasional gitu. Ya Kak, jadi gini Put. Tadi kan Salma bilang, wah Cina nih kayak di Tiongkok ini diagung-agungkan oleh dunia bahkan begitu. Karena apa? Karena itu menurutku apa ya? Tiongkok ini mengadopsi elemen ekonomi pasar sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan. Karena hal itu investasi asing dapat masuk dan dapat bisa menjalin bekerja sama dengan Tiongkok sendiri. Nah, cost and benefit-nya apa sih? Kan kata Puput gitu. Nah, kalau menurutku kekurangannya yaitu sebenarnya Cina juga punya utang. Aku pernah baca artikel di mana bahwa Cina itu sempat utang juga meskipun dia ngasih pinjaman kepada negara lain, tapi dia juga ngutang loh. Itu. Jadi utangnya Cina lebih besar daripada yang diutangin gitu. Jadi itu. Terus benefitnya, wah, Cina menjadi negara punya power di berbagai negara menurutku yang ingin meminjamkan modal kepada negara Tiongkok itu sendiri. Jadi itu. Jadi negara Tiongkok itu semakin punya power dan ya dia semakin kuat di berbagai negara menurutku gitu sih Put. Ya. Oke. Cukup menarik ya gitu. Kalau misalnya juga aku ditanya nih tentang pandangan sosial, ekonomi, dan Chinese karakteristik ini, keuntungannya ya pasti lagi-lagi ekonomi ya, ujung-ujungnya pada ekonomi gitu ya. Mereka punya istilahnya ekspansi pasar yang sangat luas gitu, sehingga istilahnya kegiatan perdagangan mereka, ekonomi mereka juga cukup lancar gitu ya. Untuk kerugiannya, karena istilahnya sosialis ekonomi dengan Chinese karakteristik, di mana Cina ini merupakan negara komunis, ya istilahnya masyarakatnya itu nggak bebas gitu ya untuk masalah istilahnya menjamin hak asasinya seperti hak untuk berpendapat gitu ya, hak untuk memilih presiden gitu. Karena ya tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya UU tentang peraturan masa jabatan presiden aja udah dicabut gitu istilahnya. Bukan istilahnya, memang kenyataannya gitu. Sehingga kerugian itu justru pada masyarakatnya, di mana hak asasi mereka untuk berpendapat itu juga tidak bisa dijalankan. Memang pemerintahan Cina itu sebenarnya kerangkanya lengkap loh teman-teman para pendengar gitu. Mereka tuh punya 5 bagian struktur gitu dalam pemerintahannya. Ada Communist Party, ada State Council-nya, ada People Liberation Army-nya, ada National People Congress, dan Chinese People Political Conference. Nah, tapi karena dia komunis gitu ya, dan cuma punya satu partai, dan partai inilah yang berperan gitu teman-teman dari pandangan ini, di mana segala-galanya
itu diatur adalah Chinese Communist Party gitu. Dan di dalamnya juga ada Xi Jinping sebagai salah satu orang yang sangat berperan dalam badan dalam partai tersebut pada Chinese Communist Party itu. Sehingga di sini kerugiannya adalah di mana hak para masyarakat untuk berpendapat, untuk mengkritik gitu terhadap pemerintah juga sulit gitu ya. Untuk keuntungannya lagi-lagi ekonomi, karena kekuatan Cina dalam hal ekonomi itu tidak bisa dipungkiri lagi. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan keempat ya. Semoga para pendengar nggak bosan gitu ya. Semoga dengan podcast kita ini bisa memberikan pandangan luas terhadap para pendengar mengenai Tiongkok. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Tiongkok juga punya prinsip yang sudah dijelaskan oleh saya tadi mengenai mandate of God. Nah, menurut kedua teman saya nih, seberapa besar pengaruh filosofi ini terhadap politik di Tiongkok? Mungkin dari Kak David deh, mengenai mandate of God ini seperti apa? Ya, kalau menurutku dari pernyataan seperti itu, mandate of God itu, jadi sebenarnya pemerintahan Tiongkok lebih kayak otoriter, Put. Kayak jadi tidak ada yang namanya apa ya, bisikan-bisikan dari mana aja. Jadi ya mau nggak mau kepala pemerintahannya itu yang ngatur sendiri semuanya, kayak ya semaunya dia. Menurut gue seperti itu, karena konsep mandat langit ini bisa mempengaruhi dunia juga sih, menurutku seperti itu, Put. Kayak bisa mengaruhi negara-negara lain juga dengan pemikiran dari si seorang penguasa yang sah itu loh. Gitu. Gitu, Put. Oke. Mungkin dari Salma ada masukan lagi gitu. Oke, Salma nih ada ngomong apa nih? Kalau ngomong konsep mandate of God atau mandate of heaven ya ini ya, ini menarik ya. Karena dari judulnya aja tuh ngeri nggak sih gitu, yang artinya tuh mandat surga gitu kan. Oke. Kayak Yang dari apa ya istilahnya? kamu tuh Sebuah pilihan Tuhan firman gitu dari kan. Tuhan ya. Kamu bertanggung jawab besar gitu, memimpin Iya. dunia gitu. Nah, konsep ini tuh jadi kayak milih seorang emperor gitu ya, udah dipilih gitu dari surga gitu kan, udah dipilih Tuhan gitu. Ketika seorang pemimpin di negeri Tiongkok dipilih, maka pemimpin yang terpilih itu dianggap sebagai mandat dari Tuhan atau dari surga nih. Dan orang yang terpilih ini direpresentasikan sebagai the son of heaven, anak Tuhan gitu, ngeri banget kan. Dan kita tuh harus kayak bener-bener yang bersikap bener, kata yang dibilang sama Davi tadi, harus hormat gitu. Karena si pemimpin ini punya jiwa, punya sikap yang otoriter banget gitu kan. Dan bisa diambil kesimpulan kalau keputusan tersebut, kalau udah diomongin nih sama pemimpin yang si the son of heaven tadi, itu berarti kan nggak bisa diganggu gugat kan. Dan kemudian segala sesuatu yang diperintahkan dan diberikan itu menjadi sebuah kewajiban gitu. Walaupun Cina telah berubah menjadi negara republik, tapi ada beberapa konsep atau kepercayaan yang sampai hari ini nih, sampai detik ini tuh masih dipercayai oleh beberapa orang di Tiongkok, terutama mereka kaum-kaum yang menempati posisi di pemerintahan nih. Kalau misalnya ada pemimpin yang mencalonkan sebagai presidennya Cina nih dan dia terpilih, berarti ya udah dia itu sebagai the son of heaven gitu, dipilih Tuhan dari surganya Tuhan gitu. Dimana jika seorang pemimpin sudah dipilih, maka itulah mandat dari surga gitu, nggak bisa diganggu gugat gitu. Maka jika kita melihat ke sejarah panjang nih, sistem komunis atau sistem sosialisme yang ada di Tiongkok hari ini, walaupun memang sebenarnya terinspirasi nih teman-teman dari konsep komunisme yang ada di Uni Soviet, namun sebenarnya mereka punya prinsip kalau pemimpin tidak bisa dirubah. Intinya adalah
jika seorang pemimpin tuh udah dipilih, ini kan merupakan perintah dari Tuhan ya. Dan ini tuh disebut absolute power. Apapun yang terjadi ya udah, itu nggak bisa diganti lagi sama pemimpin yang lain gitu. Dia adalah yang bisa menentukan hukum. Dia adalah hakim tertinggi dan juga jenderal militer atau ketua militer di sebuah negara itu. Ini pandangan pemimpin bagi orang Cina ya. Kalau udah kepilih itu benar-benar yang Tuhan banget di negaranya gitu, harus segala-galanya itu dihormati gitu kan. Semua bisa dilakukan nih teman-teman sama si pemimpin negeri Cina nih kalau udah jadi presidennya Cina tuh. Bisa merubah hukum yang udah ada. Pokoknya dia apa ya, bisa melakukan semuanya deh gitu. Pokoknya otoriter tuh ada di tangan dia gitu. Contohnya nih, aku ambil contoh ketika Xi Jinping belum menjadi presiden, ada sebuah hukum di peraturan Tiongkok kalau pemilihan presiden itu kan dilakukan selama 5 tahun sekali nih. Kemudian kepilih nih teman-teman Xi Jinping nih jadi presiden. Beliau mengatakan dengan menggunakan prinsip mandate of heaven tadi bahwa ia berhak nih merubah regulasi tersebut gitu. Akhirnya beliau merubah menjadi setiap presiden yang terpilih akan tetap terpilih sampai mati gitu. Yang sebelumnya itu sebelum Xi Jinping kepilih, presiden tuh harus dipilih selama 5 tahun sekali gitu. Tapi begitu Xi Jinping kepilih jadi presidennya Cina, Xi Jinping ngerubah nih karena dia Tuhan gitu kan. Ya udah deh, seumur hidup aja sampai sampai mati gitu kan. Oke. Jadi semua ini juga karena prinsip Konghucu ya atau Konfusianisme di mana orang Cina ini tuh percaya kalau semua anarki atau konflik yang terjadi ketika ketidakhadirannya politikal hierarki. Kalau tidak ada ketua dan diketuai maka akan terjadi kehancuran gitu. Dan inilah yang menjadi basis sampai saat ini penyebabnya bahwa di Tiongkok itu tidak menyetujui adanya demokrasi, teman-teman. Ini nih akar kalau susah banget kalau kita, aduh mana nih demokrasi di Cina tuh susah banget ini nih. Akarnya itu dari sini gitu. Karena kenapa? Kalau ada demokrasi, semua orang pasti bisa bersuara gitu kan. Iya, Sedangkan benar banget. bener kan? Sedangkan mereka lebih memilih sistem otoriter gitu. Kekuatan militer dianggap sebagai sebuah apa ya? Punishment dari Tuhan bagi mereka. Dan inilah standar basis sekarang ketika kita berbicara tentang perkembangan Tiongkok, maka akan selalu mengatakan bahwa Tiongkok ini tidak ingin berkembang seperti Amerika secara militer atau secara hard power, melainkan Tiongkok ini ingin berkembang secara soft power. Jadi ada filosofi di balik apa yang Cina lakukan sekarang gitu. Cina nih istilahnya bermain pelan-pelan lah gitu, pakai soft power gitu. Gitu. Ya jadi juga yang kita pelajari di mana Cina tuh awal-awal ikut organisasi internasional dari ngeliat dulu ya, istilahnya ngemantau gitu ya. Habis mantau, ngepelajari, baru make action gitu ya. Make action, ya. Oke. Jadi kalau dari apa yang aku resapi nih dari penjelasan kedua teman aku ini, bisa dibilang cukup berpengaruh besar ya untuk politiknya. Ini mulai karena memang Amanda Tahbuat ini mempunyai istilah sebuah wahyu dari Tuhan ya. Kalau misalnya pemimpin yang sekarang udah memimpin dan terpilih itu merupakan pilihan Tuhan gitu. Jadi nggak bisa diganggu gugat gitu. Dan juga posisi Xi Jinping ini sangat berpengaruh gitu ya untuk politik Cina atau Tiongkok ini. Karena seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau Xi Jinping ini punya, selain menjadi presiden, dia juga jadi pemimpin di menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis, jadi kepala Komunis Militer Serikat Republik Rakyat Cina, dan jadi sekretaris jenderal Komite Tetap Politburo di PKC. Jadi kalau aku misalnya sedikit kilas ini ya, Politburo itu kayak suatu perkumpulan di PKC. Maaf kalau misalnya ada salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Jadi ada 25 orang, dan di antara 25 orang itu ada 7 orang yang berkuasa gitu. Dan 7 orang ini salah satunya adalah Xi Jinping sebagai kunci dari Politburo dan di PKC ini sendiri. Oke, maaf teman-teman. Kemudian jadi
posisinya Xi Jinping ini sangat berpengaruh buat politik Cina karena ya seperti yang udah dibilang posisinya nggak bisa diganti lagi karena undang-undang periode maksimal 2 tahun, maksimal 2 periode itu udah dicabut dan otomatis Xi Jinping akan menjadi presiden seumur hidupnya sampai dia meninggal gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Semoga para pendengar nggak bosan ya dengerin kita. Semoga pendengar tetap setia dengerin kita dan mungkin pandangannya tentang Cina bisa dan interestnya terhadap Cina menjadi besar gitu ya. Nah, Tiongkok ini kan udah kita mention tadi ya dengan salah satu negara dengan jumlah pelanggaran HAM yang bisa dibilang sangat banyak gitu ya. Dan sering juga diangkat di dunia internasional udah pasti ya. Dengan respon-respon di dunia internasional tentang HAM itu pasti sangat besar gitu. Dan buat Karafi dan Salma nih, kalian pernah dengar nggak tentang permasalahan HAM di Cina dan mention salah satu dan mungkin bisa dijelasin nih mengenai pelanggaran HAM yang terjadi. Mungkin dari Davi deh. Tentunya tahu banget, Put. Bukannya maksudnya ya terlalu tahu gitu ya, maksudnya hanya sepintas gitu aja ya. Jadi permasalahan HAM di Cina itu menurutku yang paling krusial adalah Uighur. Wah, dunia benar-benar dunia ya kan. Ya. Dunia itu membicarakan tentang masalah Uighur. Oh, Uighur gini. Nah, jadi Uighur itu apa sih? Jadi warga Uighur itu sebuah kelompok etnis minoritas yang ada di Cina, yang notabene-nya itu beragama Islam dan terutama berbasis di wilayahnya di Xinjiang, kalau nggak salah, ya kan? Nah, jadi permasalahan Uighur ini karena kelompok etnis yang tentunya tahu sendiri kan, Cina itu beragama apa? Ada yang kebanyakan ateis nggak sih kalau nggak salah, lebih dominan karena dia negara sosialis dan komunis. Itu yang menyebabkan kebanyakan mungkin juga ada yang dari Konghucu ya. Ya mungkin seperti itu. Nah, ya permasalahan itu menjadikan hal utama kayak Uighur ini harus di genocide loh, kayak harus dimusnahkan, harus. Tapi gimana ya? Ini masalah HAM, pemerintah Cina membiarkan hal seperti itu, tapi malah menutupi dari segi apa? Bahwa berita bilangnya gini, oh Uighur nggak apa-apa, Uighur nggak gini-gini loh, coba aja lihat. Pada kenyataannya sebenarnya ya yang mengalaminya warga Uighur sendiri, melihat ya kita merasa tertindas, merasa kita satu etnis tapi agama kita beda. Jadi kayak gimana ya, kayak masalah agama dipermasalahin, jadi kayak anti terhadap Islam menurutku seperti itu. Jadi itu yang membuat warga Uighur itu menjadi apa ya, asing di negaranya sendiri gitu. Iya. Benar nggak sih Put kayak gitu? Iya benar banget ya. Kita sebagai juga masyarakat Muslim kayak what can we do gitu ya dengan permasalahan ini. Kayak kita juga bingung gitu, actionnya mesti gimana gitu. Dan mungkin untuk Salma nih, mungkin ada respon atau punya isu lain nih. Oh, Kak Davi mau ngomong ada lagi? Oh ya, cukup. Oke. Gak apa-apa. Nah, Salma nih, gimana? Ada respon atau mungkin punya kasus lain nih tentang HAM di Cina? Kalau ngomongin kasusnya si Davi tadi menarik ya. Kayak nggak kelar-kelar nggak sih sampai sekarang ya? Benar banget, benar. Dengan pengungsi yang saat ini juga mungkin masih terombang-ambing gitu ya.
Kasian Kayak banget. serba salah gitu. Ya, betul sekali Salma. Tapi aku punya contoh kasus lain, walaupun aku nggak bisa detail nyeritainnya, tapi aku punya beberapa contoh. Eh, Pada awal Januari 2018 kemarin, otoritas Tiongkok itu secara paksa udah menghilangkan warga Swedia dan penjual buku yang judul bukunya itu Gui Mihai saat dia bepergian dengan diplomat Swedia. Gui ini tuh penerbit buku tentang intrik politik Cina gitu. Dan dia tuh dipenjara selama 2 tahun dari 2015 hingga 2017 setelah diculik dari Thailand. Jadi kasusnya ini tuh baru tahu kasusnya ini tuh Januari 2018, cuman orangnya itu udah diculik dari 2015 sampai 2017 dan si orang tersangkanya itu udah menjelaskan panjang lebar ya kalau misalnya aku tuh nggak salah segala macam gitu. Pokoknya dia udah ngasih bukti kalau dia tuh benar gitu. Tapi eh, otoritas Tiongkok itu secara paksa gitu menghilangkan warga Swedia ini tuh dari dunia apa ya dunia kayak udah dihilangin lah pokoknya kayak udah dihilangin berita ini tuh dan dia ya udah di penjara aja gitu. Jadi kita bisa lihat hak asasi manusianya di Tiongkok tuh kayak kurang gitu, kurang respon gitu maksudnya. Itu kasus pertama. Terus gimana? Oke, lanjut. Itu kasus pertama. Terus aku ngambil kasus kedua itu ada pada bulan Agustus. Itu ada laporan media bilang kalau Google itu menangguhkan layanan pencarian di Cina pada tahun 2010 eh, dengan alasan masalah sensor. Jadi itu kayak udah kejadiannya itu yang udah lewat tapi baru 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 disorot gitu. Dan Cina tuh menganggap aplikasi ini tuh dipaksa untuk menyensor segala apa ya tindakan yang dilakukan sama pemerintahannya Cina gitu. Jadi Cina tuh nuduh nuduh apa ya Google kalau udah eh, ngelakuin apa sih kayak ikut campur di sebuah negara gitu dan katanya sih waktu itu negara Cina itu sempat kayak ngeblokir situs si Google ini gitu tanpa apa ya tanpa nanyain dulu apa alasannya dia gitu. Gitu sih Put, aku kalau tentang hak asasi manusia segitu aja. Oke. Tentang Google dan Cina itu juga cukup menarik ya. Mungkin untuk masalah digital dan teknologi, kita juga sempat dengar kemarin kalau antara US dan Cina lagi-lagi perang gara-gara teknologi nih. Kalau tidak salah, sekitar tahun 2019 lalu, di mana US menblokir TikTok nih. Wah, seru banget. Karena dikhawatirkan kalau TikTok ini justru menjadi salah satu alat spionase oleh Cina untuk mencuri data gitu ya. Itu, itu yang aku maksud tadi. Iya, Cinanya cuma dia gitu kan. cukup istilahnya cukup apa ya, zon gitu ya. Tapi kita nggak tahu kan negara pikirannya kayak mana. Internalnya kita nggak tahu. Iya, mungkin itu dari keberlanjutan gitu ya dari yang Google tadi yang udah kamu jelasin. Iya, Dan bisa. dan tentang Swedia itu tadi tentang warga ya, warga Swedia gitu ya. Kalau dia tuh ditangkap, tapi nggak ada kejelasannya gitu kenapa dia ditangkap. Maksudnya si warga Swedianya tuh udah jelasin kenapa dia ditangkap. Oke. Kamu tahu nggak gimana respon pemerintah Swedia terhadap warganya yang ditahan oleh Cina tersebut? Setahu aku sih, aku belum begitu banyak baca ya, tapi ada sih beberapa artikel yang aku lihat, respon dari warga Swedianya itu juga udah mengirimkan apa sih kayak orang-orang kepercayaannya Swedia gitu ya untuk dikirimkan ke Cina, terus bilang nih maksudnya ngasih tahu gimana kalau kita damai aja gitu maksudnya. Padahal kan ini Oh, tuh apa ya kayak masalah kecil gitu loh teman-teman. oke. Cuman si Cina itu kayak memaksakan kalau orang Swedia itu harus dipenjara gitu. Gitu.
Jadi memang dilihat dari politiknya itu sangat ketat ya. Jadi istilahnya Cina itu untuk masalah politik sangat direct ya teman-teman. Jadi sangat tertutup dan segala sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh negara lain tuh istilahnya jadi ancaman gitu buat Cina. Dan untuk Uyghur sendiri, memang masalah ini saya juga kurang tahu mengenai masalah ini. Tapi ya memang untuk saat ini mungkin pengungsinya juga masih belum ada kejelasan sama sekali dari Cina. Cina juga istilah juga nggak mau tahu dan sementara padahal dari dunia internasional udah istilahnya udah dipojokin ya Cina untuk masalah Uyghur. Apalagi ini HAM dan Indonesia sebagai istilahnya ikon penegak HAM juga kalau tidak salah kemarin udah dibikin kayak tempat pengungsian ya untuk masalah warga Uyghur, tapi tidak selamanya sebuah negara bisa menampung pengungsi dari negara lain gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang para pendengar bisa sharing nih mengenai pengetahuan kalian tentang pengungsi Uyghur dan semoga teman-teman muslim kita tetap diberikan keselamatan dan kesehatan ya. Oke, kita Amin, amin. amin ya. Dan kemudian nih kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah bahas HAM ya, bisa dilihat untuk masalah HAM baik di Cina sendiri juga buruk dan perlakuan orang luar di Cina juga istilahnya seenaknya ya. Nah, tapi di sisi lain lagi-lagi nih ekonominya bagus, berkembang gitu ya. Mulai dari ekspornya dan kerjasamanya yang mereka lakuin. Menurut kalian apa yang harus diperbaiki dari ekonominya si Tiongkok ini? Dari Salma mungkin bisa kasih pendapatnya? Oke. Yang harus diperbaikin ya dari Tiongkok itu sebenarnya kalau menurut aku tetap dari hak asasi manusia nih. Oke. Kenapa? Kenapa? Karena tindak kekerasan hak asasi manusia di Tiongkok ini kan terhitung sangat banyak. Mungkin dari pemerintah sendiri harus lebih memperhatikan hak asasi manusia di luar memperhatikan bidang perekonomian ya kalau menurut aku. Karena Oke. udah fokus banget nih teman-teman Tiongkok itu memperhatikan perekonomiannya, tapi hak asasi manusianya itu anjlok banget gitu kan. Buruk banget kalau gitu. Karena balik lagi jika sebenarnya kita tuh ingin memajukan suatu bangsa, maka hak asasi manusia juga harus dimajukan juga dong. Nah, penegakan hak asasi manusia di Cina menurut aku masih sangat rendah. Apalagi kalau kita lihat banyak banget gitu kan. Tadi udah disebutin sama si Davi kasus Islam Uighur di Cina yang belum mendapat sorotan positif gitu dari pemerintah Cina sendiri gitu. Memang di satu sisi Cina ini sangat maju dengan sistem perekonomiannya, bahkan ingin menghegemonikan gitu kan perekonomiannya di dunia ini gitu. Namun tetap aja balik lagi kalau hak asasi manusia itu menjadi penting ketika sebuah negara itu ingin memajukan kehidupannya gitu. Gitu, Put. Oke, menarik banget ya pandangan dari Salma ini. Mohon maaf ada suara yang tidak diinginkan. Kemudian dari Davi nih, menurut kamu apa yang harus diperbaiki dari Tiongkok ini? Ya, menurut aku sih gini, Bud. Lebih ke sistem pemerintahannya. Sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya dari sistem pemerintahan Cina itu lebih diperbaiki karena kan dia kan sistem kayak apa ya, bukan sistem sih, apa, punya prinsip mandat of God itu yang menjadikan Xi Jinping itu apa ya, lebih pengen, istilahnya apa ya, aduh susah nih dikata-katanya, Mungkin lebih ingin menguasai politik ya menguasai dari politik pemerintah gitu. daripada ya, dan punya kepentingan sendiri di dalam situ. Iya. Karena menurutku itu yang menjadikan alasan yang harus diperbaiki dari sebuah negara Tiongkok itu sendiri. Sudah bagus dari sistem perekonomiannya, tapi alangkah lebih bagusnya lagi
dipercantik lagi dari sistem pemerintahannya dulu nih, baru deh dari segi-segi perekonomian, HAM, dan lain-lainnya, sehingga semuanya akan beriringan sejalan gitu, tanpa harus ada prinsip mandat of God itu yang tadi kita bahas gitu sih Put. Iya, menarik banget ya pandangan dari kedua teman saya ini. Dari apa yang harus diperbaiki dari Cina ini adalah dari pemerintahannya gitu ya, di mana pemerintahan ini segala-galanya tergantung atas keputusan dari Xi Jinping. Memang dia memutuskan, tapi dia tidak mendengarkan pendapat masyarakatnya gitu ya. Istilahnya demokrasinya tidak ada di situ, di mana politiknya cuma satu-satunya yang bisa menentukan nasibnya Cina ini adalah Xi Jinping itu, si presiden seumur hidupnya Tiongkok gitu ya. Dan memang politiknya Cina itu nggak bisa, gimana ya, karakteristiknya emang udah dari dulu ya, dari pemikiran Confucianism itu. Dan juga Cina ini kalau tidak salah ya, pernah saya dengar tiap kali bukan itu kayaknya masalah lain. Jadi istilahnya ya Cina ini untuk masalah politik sangat sulit ya, masyarakatnya nggak bisa ngomong apa-apa, di mana semua keputusan dibuat oleh Xi Jinping dan orang-orang dalamnya istilahnya, termasuk yang Politburo, PKC itu, apalagi PKC ya, di mana pemerintahan Cina memang punya kerangka pemerintahan, namun kuncinya cuma satu, PKC, Partai Komunis tadi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sudah saya mention tadi, di mana Cina sendiri tuh punya kondisi ketidakmerataan ya, karena punya wilayah yang sangat besar gitu ya, seperti yang mungkin para pendengar bisa lihat di peta, kalau misalnya wilayah Cina itu sangat besar sekali ya. Mulai dari ketidakmerataan penduduk dan ekonomi. Ada satu kota yang kita lihat tuh megah dan makmur gitu ya, kayak Beijing, kayak Shanghai gitu ya. Namun di kota lainnya, di pinggiran justru bisa dikatakan miskin gitu ya, dan tidak terurus gitu. Menurut Salma dan Davi nih, apakah itu termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara gitu ya, dengan adanya faktor dari ketidakmerataan dan faktor begitu luasnya Cina sehingga pemerintah tidak bisa handle tentang harusnya mereka menjamin tentang HAM masyarakatnya. Mungkin dari Davi bisa ngasih pendapat? Ya, kalau menurutku bisa dikatakan iya dan bisa dikatakan tidak. Karena apa? Karena ya Tiongkok itu kan sebagai negara republik nggak sih? Republik Rakyat Tiongkok. Yang dimana pusat atau ibu kota menjadi pusat pemerintahan itu menjadikan pusat dari seluruh, dari ekonomi, perdagangan, entah pemerintahan dan lain-lainnya. Jadi itu menurut aku bukan melanggar karena negara Tiongkok itu sendiri negara republik. Tergantung lagi kepada pemerintahannya. Kalau pemerintahannya baik, rakyatnya pun juga baik. Kan rakyatnya dibungkam, semuanya dibungkam, nggak ada demokrasi di sana. Jadi ya rakyatnya ya nerima-nerima aja, mau kayak gimana pun. Itu sama kayak Indonesia. Indonesia kan sebagai negara republik. Nah, pusat pemerintahannya di mana? Pusat perdagangannya di mana? Di Jakarta. Semuanya apa di Jakarta? Yang di wilayah timur merata tidak itu yang menjadikan kalau negara republik itu seperti itu.
gitu sih Put. Menurutku. Oke, aku juga jadi terbuka ya pikiran yang bilang Kadafi ya. Seperti kayak di Jakarta, di mana Jakarta dilihat makmur, tapi untuk pulau-pulau lainnya masih dalam proses pembangunan yang bahkan malah jauh banget ya dari Jakarta. Jadi aku jadi ingat istilah, kalau nggak salah di isu pembangunan itu ada namanya development under development, di mana penjelasan mudahnya nih kalau dipahami, semua apa ya, pembangunan itu terpusat hanya pada satu tempat gitu ya, satu wilayah. Contohnya kalau di Cina ya di Beijing gitu ya. Jadi di situ doang tuh kita harus ngemajuin supaya ekonomi bisa jalan gitu. Politiknya bisa apa namanya? Menunjang gitu loh. Sementara di negara di wilayah-wilayah lainnya malah nggak diurus karena kalau kita lihat di contohnya di Indonesia, batu bara kemana? Sawit kita kemana gitu. Pasti semuanya pada ke Jakarta untuk melakukan produksi gitu ya. Produksi untuk mendistribusikan barang-barangnya untuk menunjang ekonomi negara Indonesia gitu. Oke, kalau dari Salma sendiri nih, menurut Salma gimana? Oke, aku mau mention sedikit tadi argumennya Davi sama Puput. Menarik ya teman-teman, kalau sebenarnya bisa kita sebut di Indonesia sendiri itu kayak Java sentris, bener nggak sih? Semua Iya. itu ada di Pulau Jawa, di Jakarta khususnya. Sedangkan pulau-pulau lain atau daerah lain tuh kayak terpinggirkan gitu kan. Padahal sebenarnya uh, banyak juga nih kelebihan dari setiap daerah gitu, tapi kurang diperhatikan. Nah, kalau menurut aku sendiri itu udah jelas nih di dalam teorinya itu kan udah dikatakan kalau kemiskinan itu merupakan salah satu pelanggaran dari hak asasi manusia gitu. Nah, penyebab salah satunya adalah ketika sebuah negara nggak mampu nih teman-teman untuk melindungi ekonomi secara makro. Hal ini kemudian berakibat di dalam masyarakatnya. Dari sudut pandang HAM sendiri, HAM itu kan dilindungin sama faktor yang bernama negara ya atau pemerintah gitu. Jadi HAM itu dilindungin teman-teman sama negara atau pemerintah. Agar kenapa? Agar masyarakatnya itu bisa hidup dengan sejahtera, punya rasa adil dan memiliki jiwa nasionalisme. Tapi buruknya nih akhir-akhir tahun ini apalagi ya tau lah ya ada pandemi COVID-19, kemiskinan tuh makin apa ya, makin menjadi-jadi gitu. Okay. Kemiskinan Kesulitan tuh, bagi para masyarakat untuk mencari nafkah ya. ya susah Apalagi banget gitu. penurunan COVID-19. apa namanya, upah minimum gitu ya, juga ada yang diturunin gitu ya untuk para buruh juga. Jadi kayak apa ya, momok banget nih si COVID-19 gitu bagi warga. Nyari pekerjaan susah gitu kan. Ada COVID-19 malah jadi pengangguran gitu kan. Nah, kemiskinan itu salah satu contoh kalau negara tuh kurang memberikan apa ya, kalau bagi aku kurang memberikan responsibility to protect bagi rakyatnya sendiri untuk menghindari kemiskinan gitu. Teman-teman, negara itu pada dasarnya punya kewajiban loh untuk melindungi masyarakatnya. Dan salah satunya itu ada dalam sektor perekonomian sendiri gitu kan. HAM merupakan satu acuan dalam memberikan hak kepada individu gitu. Dan salah satu manfaat atau esensi dari HAM ini adalah hak untuk dilindungi gitu, hak untuk hidup. Dengan negara yang ya udahlah ya nggak peduli gitu. Dengan sendirinya maka negara tersebut yang mengacuhkan segala macamnya itu akan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menjalankan negaranya. Jadi eh, apa namanya, masyarakat tuh udah nggak percaya lagi gitu sama yang namanya pemerintah gitu. Ya udahlah ya nggak usah mengharapkan apa-apa gitu dari pemerintah. Sehingga hal ini nih teman-teman yang bisa memicukan kekacauan di suatu negara gitu. Contohnya apabila pemerintah tuh tidak memperhatikan seorang individu atau keluarga yang hidup dalam lingkaran kemiskinan, tentunya individu tersebut akan
terbesit dong niatnya melakukan kejahatan gitu untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari gitu. Gitu teman-teman. Oke, pendapat yang menarik ya dari Salma mengenai pertanyaan ini. Tadi, oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir nih untuk mau menutup dari podcast kita. Tentang ekonomi dan HAM. Sesuai dengan topik kita pada podcast kali ini, ada nggak relasinya di antara kedua elemen ini? Mungkin dari Kak Davi nih. Oke, Put. Menurut aku ya, untuk sekarang ini, tentunya di tahun 2020 ini, menurutku tidak seimbang. Kenapa? Karena disebabkan COVID yang menjadikan negara Cina itu terombang-ambing. Banyak runtutan masalah di Cina, berbagai masalah di Cina. Tentunya yang paling signifikan itulah COVID. Ya, jadi kondisi atau keadaan Cina itu dengan dengan adanya COVID ini menjadikan santapan manis buat apa? Buat musuh-musuhnya Cina seperti Amerika yang selalu menyalahkan Cina. Jadi gimana ya? Cina ini dalam kondisi atau keadaan yang kurang tidak stabil menurutku. Jadi stabil dari segi ekonominya, pemerintahannya, HAM-nya, semuanya menurutku. Jadi Cina kayak diambang-ambang masalah, bener-bener kayak diambang-ambang masalah yang menjadikan Cina itu sekarang kayak tidak baik, kayak tidak seimbang menurutku. Itu sih, Put. Oke, dari Salma sendiri nih, pandangan mengenai kondisi Cina saat ini. Untuk saat ini seimbang nggak? Atau mungkin lagi seperti yang dibilang Kak Davi lagi chaos nih Cina. Menurut Salma sendiri bagaimana? Menurut pendapatku sendiri, kayaknya sama nih sama pandangannya si Davi. Jelas nggak seimbang ya. Karena tadi aku selalu mention hak asasi manusia di Cina itu rendah banget gitu. Nggak seimbang sama perekonomian mereka yang ingin menghegemonikan di dunia gitu kan. Saat ekonomi yang naik meningkat drastis sampai ingin bersifat hegemoni ke seluruh penjuru dunia, namun HAM sangat rendah sekali di Cina itu gitu. Kalau bicara ada nggak keterkaitan antara perekonomian dan HAM? Gini teman-teman, banyak orang menilai yang namanya membangun kesejahteraan itu ya membangun infrastruktur jalan, gedung-gedung mewah gitu kan, dan sebagainya. Padahal tidak harus ada sebagai seperti proyek yang harus besar gitu, menunjukkan sebuah negara itu sudah maju itu nggak perlu. Di mana paradigma sebutin barusan itu gitu. Setiap orang tuh tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan ekonomi ya teman-teman. Dalam konteks hak asasi manusia sendiri ini tuh, ekonomi merupakan bagian dari HAM kalau menurut saya. Termasuk juga bagaimana seseorang mengembangkan diri, mendapatkan hidup dan pendidikan yang layak dan sebagainya, masih banyak lagi. Pembangunan itu juga harus mampu diartikan sebagai sebuah kesejahteraan gitu. Kesejahteraan yang bukan hanya dinilai karena seseorang memiliki uang banyak, tetapi kesejahteraan jugalah dinilai dari kehidupan masyarakatnya gitu. Gitu, Put. Oke, jadi menurut Salma ini sebuah ekonomi yang baik itu di mana bisa mensejahterakan rakyatnya gitu ya. Nah, jadi makanya balik lagi tadi, hak asasi manusia dalam sebuah negara itu penting banget karena kalau pemerintah sudah mensejahterakan HAM seseorang berarti kesejahteraan perekonomiannya juga terjamin itu kalau menurut Salma. Oke.
Mungkin Davi ada mau nambahin nih, menurut Davi antara ekonomi dan HAM ini ada nggak relasi antara kedua elemen ini? Yang sudah aku katakan itu menurutku nggak ada sih, karena nggak ada yang sama-sama sama gitu loh. Maksudnya ekonomi ya jalannya sendiri, HAM-nya sendiri. Jadi menurut aku kurang beriringan sih. Yang sudah aku katakan tadi di awal gitu. Itu aja sih, Pot. Karena tidak ada yang relasinya barengan. Bisa sih diambil dalam konteks mana dulu untuk apa ya, melihat kedua hal tersebut itu, Put, antara ekonomi dan HAM. Itu aja, Put. Oke. Wah, ternyata kita udah berbincang cukup lama ya, teman-teman. Dan kita udah sampai hampir di penghujung pembicaraan kita. Karena keterbatasan waktu dari podcast kita kali ini, sekian dulu pembicaraan kita kali ini. Dan dari diskusi kita semua dapat disimpulkan bahwa ekonomi negara itu memang perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Tapi negara juga perlu concern dengan masalah-masalah domestik, terutama HAM di negaranya sendiri. Bisa saja masalah domestik ini menjadi salah satu penghambat bagi negara untuk melakukan kerjasama atau hubungan dengan negara internasional. Hak untuk berpendapat, hidup layak, dan berbagai hak asasi manusia yang lainnya seharusnya didapatkan dengan dukungan dari negara dan agar HAM tersebut dapat terwujud. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga harus menjadi salah satu cara untuk mesejahterakan rakyat, bukan justru membungkam rakyat. Oke, mungkin dari Salma atau Kadafi ada yang memberikan kesimpulan? Mungkin Salma? Dari kesimpulan pembicaraan kita di podcast kali ini. Oke, kesimpulannya kayaknya tetap nggak jauh-jauh dari tema podcast kita hari ini. Kesimpulannya, kalau menurut aku pribadi, kesejahteraan sebuah negara tidak dinilai dari tingginya nilai perekonomian yang ada, namun kesejahteraan itu dihitung dari seberapa besar kontribusi suatu negara tersebut dalam menjunjung tinggi nilai dan hakikat dari hak asasi manusia. Oke, kesimpulan yang cukup padat dan jelas ya. Untuk Kadafi, mungkin bisa kasih kesimpulan? Ya, kesimpulannya adalah gimana ya? Jadi bila suatu negara ingin maju, kita benahi dulu dari HAM-nya dan perekonomiannya, karena semua kesejahteraan rakyat itu ada semua di tangan pemerintah. Itu aja, Put. Ya, Put, cukup. Terima kasih ya buat para pendengar yang udah mau menyempatkan diri ya mendengarkan podcast kita pada yang pertama kali ini. Dan maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan. Dan terima kasih juga buat Kadafi dan Salma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.